Melawan korupsi tidaklah mudah, namun bukan hal mustahil. Siswa SMA juga bisa melakukannya. Seperti perlawanan Dermawan Bakri ketika menjabat sebagai Ketua OSIS SMUN 3 Solo. Berawal dari kejanggalan pengelolaan dana sekolah, Derma bersama siswa lain membangun gerakan Save Our School atau SOS. Saya teliti lagi, ternyata di situ sudah dilaporkan membangun selesai dan jadi dan menghabiskan dana itu pada waktu saya masuk pada waktu tahun 2006-2007. Saya kelas 2 awal. Dilaporkan sudah membangun ruang multimedia. Sampai waktu itu saya kelas 3 hampir lulus, itu belum ada ruangan itu. Dan saya cek lagi, ruangan dibangun ada pengisian fiktif. Pengisian alat-alat multimedia, komputer dan lain sebagainya, LCD. Terus sampai ada renovasi ruang multimedia, padahal ruang multimedianya aja nggak ada. Terus diisi, isinya kemana, renovasi yang direnovasi apa. Akhirnya lah kita semakin teliti di pembangunan. Sampai pembangunan di kamar mandi pun kita periksa. Itu memang laporannya memang dibikin rinci. Dan kita juga cross check lapangan. Jadi kan sebenarnya kan itu hal yang mudah. Di laporan pembangunan A, kita lihat di B. Di faktanya seperti apa. Oh, ternyata sangat berbeda. Ya udah, langsung kita kategorikan saja ini ada penyimpangan. Itu. Jadi memang kami menganggap memang sangat besar waktu itu penyimpangannya. Layaknya membongkar kebusukan, perjuangan SOS harus menghadapi tantangan. Mulai dari teguran hingga ancaman pun muncul. Kalau sebenarnya sepanjang perjalanan kita mempersiapkan hampir nggak ada hambatan. Karena bukti itu memang semua wali murid ada. Jadi kita tinggal minta ke orang tua masing-masing. Kita hanya tinggal minta ke orang tua masing-masing. Terus ketika kita melakukan aksi pun sebenarnya hampir nggak ada hambatan juga. Karena semua sudah diorganisasi dengan baik. Karena pengaruh super senior, senior, dan junior tadi. Jadi kita bisa mengkomunikasikan hal itu dengan baik. Justru ketika kita setelah melakukan aksi, itu ada entah itu polisi dalam tugas beneran atau itu hanya oknum polisi meminta barang bukti yang itu harus diberikan. Tapi akhirnya kita enggak. Kita dengan alasan nanti urusannya dengan wali kota langsung. Terus ada pihak dari Bawasda yang minta pokoknya pengen bukti, kita jawab nanti dengan wali kota langsung. Sampai akhirnya malam pertamanya itu sudah mulai banyak telepon, banyak maki-maki, mulai banyak ancaman, yaitu malamnya setelah aksi. Kalau orang tua cemas ketika saya ditakutkan itu nggak lulus ujian. Itu kan yang saya lawan kan orang yang memberi nilai saya. Ditakutkan gimana nanti kalau nggak lulus ujian. Jawaban saya waktu itu sangat sederhana, saya lulus ujian negara. Negara yang meluluskan saya, bukan guru-guru yang ada di SMA saya. Saya hanya berpikiran seperti itu. Dan saya waktu itu kelas 3 nilai saya sudah baik banget. Walaupun dikurangi tiap mata pelajaran 20 poin pun itu masih lulus dari remedi. Jadi itu masih baik. Dan saya beranggapan bahwa kalau ini pun guru-guru nggak meluluskan saya itu nggak akan bisa. Itu ujian negara. Waktu 2008 masih ujian negara murni yang meluluskan dari negara. Namun Derma tetap bertahan. Resiko pun diambil untuk kebaikan bersama. Resiko yang akan saya hadapi sangat sebanding dengan keterbukaan yang ada nanti. Jadi saya yakin ketika kita nanti bisa mengungkap ini semua, harapan kami waktu itu akan banyak perubahan. Dan ini akan menjadi cambuk bagi adik-adik kami nanti. Ini loh, kita kritis ini juga ada manfaatnya. Ini bukan suatu hal yang buruk kok. Kita memang ingin terbuka, dan ketika kita bisa terbuka, itu jadi suatu hal yang baik. Bekerja secara tim, SOS berhasil mengumpulkan bukti-bukti korupsi. Berbagai pihak termasuk media massa mulai mendukung. Berkat kegigihan, kerjasama, dan dukungan besar, gerakan SOS menang melawan korupsi. Bawasda memberikan sinyalemen positif bahwa Pak Jokowi akhirnya memutuskan oknum-oknum tersebut bersalah dan harus mempertanggungjawabkan, baik secara formil di hadapan badan pemeriksa maupun secara minta maaf ke siswa. Dan alhamdulillah karena media massa waktu itu sangat mendukung kami, teman-teman media mendukung kami waktu itu kurang lebih diliput sampai 3 bulan, dikawal bener sampai
surat keputusan dari wali kota keluar bahwa bersalah 750 juta harus dikembalikan, dan kita sangat lega waktu itu. Dan pejabat-pejabat terkait yang tadinya di SMA 3, kepala sekolahnya dipindah ke SMA lain dengan diturunkan pangkat tapi tidak dipecat, dan kita juga sangat senang dengan keputusan itu. Terus pejabat-pejabat yang lain diturunkan pangkat dan dilepas dari jabatan. Walaupun telah lulus SMU, perjuangan melawan korupsi terus melekat pada Derma dan kawan-kawannya. Tidak ada kata usai hingga Indonesia bebas korupsi. Banyak anak muda sekarang yang hanya bisa kritis, tapi tidak bisa memberikan solusi. Nah, di dalam organisasi kita akan dilatih untuk tidak hanya kritis, tapi kita juga memberikan solusi lah. Harapan saya banyak anak muda yang semakin melibatkan dirinya dalam organisasi lah. Jangan hanya sekedar naik sepeda fiksi, terus nongkrong di pinggir jalan, terus naik mobil bagus terus diparkir di pinggir jalan. Itu menurut saya bukan solusi yang bagus. Jadi ikutlah organisasi-organisasi sosial yang itu akan membangkitkan empati kita terhadap masyarakat. Ketika empati kita sudah bersentuhan dengan masyarakat yang ngapunten itu masyarakat yang membutuhkan, begitu kita melihat ketidakadilan, begitu kita melihat itu salah, kita akan otomatis mengatakan itu salah. Pokoknya kalau memang itu benar, jangan menyerah buat memperjuangkan itu gitu, dan kebenaran itu dan keadilan gitu. Jadi niat yang baik pasti akan mendatangkan hasil yang baik juga buat kita semua. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk memberantas korupsi, jangan takut, karena korupsi itu dipandang dari semua bidang, dipandang dari berbagai sisi, itu salah. Jadi ketika kita mau memberantas korupsi, kita memberantas kesalahan, itu janganlah takut. Kita berada di jalan yang benar. Buat teman-teman yang bergerak di bidang anti korupsi, harus peduli dan nggak boleh acuh terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di sekitarnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan generasi kita, generasi siapa lagi? Tidak hanya tokoh yang bisa dijadikan panutan, masih ada segudang inspirasi lainnya terkait perlawanan terhadap korupsi. Mulai dari situs informasi koruptor Korupedia hingga klub diskusi seperti Club Speak. Tidak mustahil melawan korupsi, bukan?